Nah, ini harusnya ini ayamnya aku goreng ya. Harusnya tempe dulu. Nggak apa-apa lah tempe dulu. Ini aku pakai garam aja nih. Aku nggak beli yang kayak yang mahal-mahal tuh, yang 2.000. 2.000 tuh mahal ya. Aku kalau soto, kok masih sama ya? Kan nggak langsung habis li. Kalau 2.000, kalau kamu 2.000 langsung habis kayak gitu. Aku masak tempe. Ini enak loh tempe. Aku punya timun sama pecel lagi hari ini. Kayak gini. Ini aku masukin ya. Aku goreng tempe anget-anget ini enak. Pecel pagi-pagi tapi nggak ada. Ada sih kerupuk ikan, nggak ada rempeyek. Aku kalau buat rempeyek terus, aku belajar gimbal ya. Aku tuh belajar bikin peyek gimbal kayak gitu. Nggak apa-apa guys, aku optimal UMKM kan. Aku optimal sekali UMKM itu kan ada. aku aku nggak apa-apa lah, aku berbagi rezeki di situ kayak gitu. Ini aku goreng ya, ini juga aku goreng. Ini aku mau pakai ini timun sama kecambah kayak gitu, bubut pecel lagi aja. Ceplok telur juga enak tapi udah ada ayam kayak gitu. Ini masih ada kayak kemarin itu ya, dilarutkan kayak mudah kan, udah biasa kan. Ini anakku, aku kasih di sini aja ya. Nasinya ini masih bagus. Aku tadi malam jam berapa ya? Aku kalau mau tak buang sayang banget loh, dibuang sayang banget. Masih jam malam aku kan, aku kadang masaknya makanya kan jam 5 mepet-mepet kayak gitu. Masih baru tinggal sih. Anakku mestinya tak masakin baru ya. Tapi itu yang makan siapa? Aku aja sendirian loh ya. Aku sendirian tuh nggak habis loh. Aku kalau buang segitu mahal sekali sekarang itu beras ya. Aku jadi ini masih bagus loh. Nggak banyak, nggak apa ini kayak hok hok band itu. Ini berasnya hok hok band kayak gitu. Sayang sekali. Ini aku nggak aku anu ya. Aku tata di meja satu-satu kayak gini. Ini kayak gini tuh harus di apa, direndam dulu kayak gini, direndam dulu ya. Nanti kan nggak aku terlambat bangunnya, jadinya itu aku setelah ngantar anakku aku cuci kayak gitu, aku rendam dulu. Gempi banget. Apa kayak itu, dia tuh bisa nggak hancur sih karena aku pas waktunya itu ya. 25, kalau 15 menit masih agak atas sih, tapi aku suka 25 menit itu udah kayak hancur kayak gitu, apalagi dimasukin kulkas. Aku tadi berapa jam ya masukin kulkas itu, mulai jam 3 sampai jam 2, jam 5 jaman, 6 jam lah. Ya sih mulai jam 8 sampai jam 2, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Iya 6 jaman. Udah siap tempe sama ayam. Pecelnya nanti aja ya. Karena anakku mau berangkat, anakku nggak suka pecel. Ayo siap-siap ini. Aku tata kayak gini. Wow, per piring-piring. Kayak gitu. Sendoknya belum ya saya. Kayak gini. Aku atur ya semuanya. Kayak gini. Ini sebelah kiri. Aku kayak gini aja. Soalnya nih tadi kalau tak itu nggak cepet dingin. Ini keburu kan, terlambat aku.
Ayo. Sayang makan yuk. Nggak apa-apa, ayo makan, nggak telat kok. Ayo. Ayo, cepet dinginnya, ayo. Ayam itu. Ada kerupuk kayak gitu. Ayo. Mana ya? Sekarang hari Jumat ya, Pak Suami. Ini juga ya. Sekarang aku lanjut di belakang ya. Ini kayak biasanya aku merebus dulu sampai mendidih kayak gitu. Udah kayak gitu aja, mudah kan? Ini pakai kayak gini. Ayo, ini lumayan loh bisnis kayak gini untuk rumahan kayak aku nih. Aku mau buat 1 kilo sekalian. Aduh, kok nanti sampai kayak kemarin aku beli itu apa lontong itu aku lupa ya, nggak kemasak loh. Ya aku buang, nggak banyak kutunya. Lebih baik masuk kulkas kayak gini. Kalau dimasukin kalau buat sendiri kadang-kadang lupa kadang. Masak pecel 1 kilo tuh berapa 2 bulan. Nggak apa-apa sih sebenarnya aku nyoba. Tapi ya itu kayak gilingan kayak gini, masak diulek kayak gitu. Aku punya sih ibuku gilingan apa ya? Baja, gilingan baja kayak gitu. Bikin pecel kayak gitu. Digoreng semuanya, habis itu digiling kayak gitu. Aku buka ini. Nih, tinggal dikasih air panas, air mendidih, diaduk kayak gitu. Bisa kayak apa? Liquid. Barusan aku kan. Tiap pagi nggak apa-apa loh. Aku pernah kos tiap hari pecel seminggu kan ada Mbak, ada yang jualan pecel baru. Ya tak enak. Enak, ayo Mbak ke sana yuk. Pagi-pagi aku sebelum kerja itu cari pecel kayak gitu. Aku kupas timun dulu sampai bersih. Aku nggak suka timun ada kulitnya. Ini aku bersihkan, sudah aku cuci ya. Sebelum dikupas aku cuci. Ini ini aku kasih aku pakai kecambaja sama timun. Paling enak bayam juga enak ya, tapi aku ya itu petiknya loh. Nggak tahu ya. Aku suka bayam itu di pecel enak, dibikin kuah kunci enak kayak gitu. Udah siap. Udah mendidih. Tinggal diaduk. Ini untuk buat teh ya. Untuk buat teh. Aku tambahin sedikit lagi. Aku ambilnya di sini. Kayak gini aja. Nggak tahu aku kalau nggak pakai gentong. Kalau biasanya lebih enak ya di desa-desa itu pakai gentong dari zaman nenekku dulu pakai gentong tanah liat. Meskipun airnya bagus. Karena udah mengendap kayak gitu sebagian. Yalah, udah ya. Aku aduk-aduk ini sampai larut. Ini kayak gini. Ini kayak aku bikinnya salad Jawa. Aku bikinnya itu apa ya? Mikirnya ini kayak salad Jawa ya. Kalau di luar tuh pakai keju, mayones kayak gitu ya. Keju, cuka kayak gitu, susu kan. Mayones itu susu. Kalau kita terpisah, susu itu aku buat susu. Kalau anakku nanti itu, karena anakku suka susu dingin sih.
Kalau teh juga teh dingin. Kalau anget-anget kalau misalkan lagi gak enak badan itu aja. Udah ya. Uh, udah udah larut ini. Aku mau sarapan juga ya. Aku suka pecel. Pecel nyamblang aku suka. Ini ayo, Dek. Ini semuanya makan. Hikmal. Udah. Kerupuk. Kerupuknya itu kalau nggak ada nggak enak kayak gini. Aku kalau nggak selera, aku setiap makan aku mesti baru dulu sama ibuku kayak gitu. Jadi aku terbawa kayak gitu ya, nggak baru-baru dikit nggak apa-apa. Yang penting ini anakku pakai susu aja apa teh kayak gitu. Ini udah aku siapkan. Aku pakai kopi sama Milo. Aku pakai Milo satu aja. Kopi sama teh, aku mau buatnya teh kayak gitu aja. Ini udah mendidih ya. Udah mendidih, aku matikan dulu. Enak sekarang itu pakai gas. Dimatikan dulu. Aduh. Bagaimana kompor itu masa dimatikan, dihidupkan, matikan, dihidupkan, enggak. Kompor minyak itu. Ini kayak gini aku bikin teh. Bikin ini sementara itu aku dulukan kopi sama susunya ya. Kali anakku mau anget-anget. Karena anakku itu nerimo sih. Semua manusia itu sebenarnya nerimo. Enggak tahu mungkin aku nggak tahu ya. Kayak gitulah namanya juga. Nyok. Aku Tuhan itu nggak pernah, aku nggak pas ya Allah kasihkan aku petunjuk kayak gitu. Aku dari dulu aku kayak gitu, berikan aku ya selalu yang terbaik, karena yang terbaik aku bukan, nggak mesti lo terbaik buat orang lain. Ini udah ya nak ya. Ini sudah ya sayang, udah kayak gitu aja. Aku buat teh kayak gitu kayak biasanya. Sekarang sudah ada teh celup ya. Sekarang manusia itu dimanjakan banget sama teknologi. Makanya kalau misalkan aku berpikir juga bagaimana teman-temanku yang di desa ya untuk memenuhi seperti aku kayak gini. Padahal di sana itu kalau ada halaman luas bisa. Aku dulu pernah punya kandang kayak gini. Kandangnya ya bersih, ada mbokku kan yang bersihkan itu kandang ayam. Habis itu sayangnya itu ya yang di depan rumah itu kan ada tanaman-tanaman ya, talas, habis itu ubi, jeruk purut. Aku suka sekali di situ. Aku kalau siang-siang itu sendirian berani loh aku, tapi kalau musim hujan banyak nyamuknya. Kalau sendirian aku berani di situ. Aku apa ini ketela, aku tanya mbakku. Aku kadang sama mbakku sih tanya. Tapi kalau ibuku biasanya, "Li, mintain laos ke Mbah." Aku berangkat ke mbahku, "Mbah, minta laos." Oh ya, diambilkan sama mbahku kayak gitu. Aku seneng, tapi sekarang udah kan ya namanya Tegalan kalau di dalam kampung itu kan nggak enak ya. Udah dibuat rumah sama mbakku, buat adik bapakku, tapi kemudian ada waktu itu ibuku jadi kepala desa apa bukan ya, apa yang sebelumnya buat karang kitri itu kayak gitu, ada tanaman apotik hidup lah, buat apotik hidup kayak gitu. Apotik hidup ada ada tomat, ada pokoknya apotek hidup lah, jahe apa pokoknya apotek hidup semua yang untuk berguna untuk manusia sehari-hari. Kalau sakit tomat, lombok kayak gitu, terong kayak gitu, dia samping halamannya rumah itu kayak gitu. Dulu seneng banget, aku seneng appreciate banget ada kayak gitu. Aku bisa bermain-main, bercocok tanam
Nggak dilarang ibuku kayak gitu. Biasanya kan kotor-kotor tuh ibuku, mungkin mbakku capek ya. Kasihan. Udah ya, selamat beraktivitas. Lah aku berhenti di mana? Aku udah nggak tahu wes, keadaannya kayak gini-gini aja. Jangan bosan. Maksud tuh videoku loh ya. Tapi aku wajib bersyukur itu. Aku wajib bersyukur punya suami yang setia, punya anak-anak yang soleh, meskipun satunya masih belajar kayak gitu. Ya, kita nggak akan pernah salah menilai, dan Tuhan tidak akan mengasih rezeki yang tertukar kayak gitu. Yang penting kan aku setia, iya kan? Ya udahlah, yang penting perempuan itu setia, nggak usah neko-neko uang. Kenapa uang? Aku nggak bisa bercocok tanam loh. Dek, ini kayak gini loh, anakku suka. Habis ini nganter nganter anakku sekolah kayak gitu. Aku berhentinya di mana ya? Aku suka banyak sekali. Banyak kisah yang aku senang sih, senang sekali. Tapi aku bikin sedih. Karena semuanya aku bawa senang, jadi ya enjoy kayak gitu. Aku dari dulu bagaimana menikmati hidup kayak gitu. Meskipun aku di desa ya, aku plan sendiri, aku rencanakan sendiri kapan aku pulang ke rumah ibu aku. Kayaknya minggu ini aku ada acara sama teman-temanku, misalkan nonton bioskop kayak gitu. Habis itu aku harus pulang karena ibuku, aku udah lama nggak pulang. Itu mulai dari mulai dari SMA, kan aku punya motor. Kalau SMP aku masih di manage ibuku, kayak pakaiannya dibawa pulang. Pakaiannya itu aku nggak pernah nyuci. Waktu SMP ada mbak kayak gitu. Banyak saudara di situ juga. Aku SMP nggak nyuci. SMA aku mulai belajar nyuci kayak gitu. Tapi pakaianku kadang dibawa pulang sama ibuku supaya nggak banyak-banyak. Tapi ibuku ya nggak tahu aku. Ya nggak gitulah. Oh aku banyak, aku pinginnya nomornya cantik tapi kok terusan cantik kayak gini. Sekak bapak guys. Siapa saja yang meninggalkan keyakinan, hujahnya tidak akan terpatahkan. Dah. Hujahnya itu kayak nasihat ya mungkin ya, aku nggak tahu. Ini ajaan lama. Allah Maha mengetahui niat kalian untuk Islam. Allah senantiasa melindungi orang-orang mukmin. Protektor. Allah senantiasa menjauhkan orang-orang dari kekafiran dan memasukkan mereka ke dalam Islam. Adapun yang menjadi teman bagi orang-orang kafir adalah setan. Setan-setan itu menjauhkan orang-orang kafir. Togut itu dari Islam dan memasukkan mereka ke dalam. Togut itu kayaknya sesembahan. Aku bacanya tuh kalau nggak salah ya, sesembahan. Kenapa ada Ka'bah? Supaya kita jadi fokus. Kadang aku ke rumah temanku itu kayak ada salib kayak gitu ya. Semoga aja temanku aktif. Kayak aku juga ada Al-Quran, semoga aku tuh rajin sholatnya kayak gitu, nggak pernah bolong kayak gitu kan. Ada aku punya dari bapak aku bawa dari rumah kayak gitu. Hah? Berangkat? Aku berangkat, anakku mau berangkat. Ayo diantar mama yo. Aku tutup kamar dulu, aku takutnya ada ada yang masuk. Takut aku. Kamar ada. Aku takut ada kecoa juga. Padahal aku udah bersih-bersih loh. Anakku berangkat. Hati-hati ya sayang. Aku mungkin kalau jadi kaya banget ya kan, anakku bisa sekolah timani mama.
Nanti usahaku terlanjutin. Ya, usaha yang nggak habis dimakan waktu itu apa ya? Kayak pertanian itu, peternakan, terus apa namanya, peternakan sama ya transportasi kayak gitu, pom bensin kayak gitu. Kalau anakku kayak itu, tapi nggak boleh segitunya ya. Anakku kan cuma 2, aku nggak kaya amat. Jadi anakku harus bekerja kayak gitu. Jadi aku lepaskan dia sekolah sampai dia cita-citanya tercapai kayak gitu. Ini ada anakku tuh gak tahu perasaan apa ini ya. Seandainya aku ada ibuku di desa kayak gitu, ada ibu bapakku ya, aku pulang. Mungkin anakku ya sudah, kamu belajar mungkin Ustazah Pak, biar dilanjutin aja kayak gitu. Biar anakku ya bagaimana nggak kesulitan membayar gaji para pegawai yang kerja di rumah. Kan ada kayak membajak sawah, kayak yang kerja di sawah kayak gitu, bagaimana mereka sejahtera kayak gitu. Seandainya ada bapak ibuku loh, bagaimana mengangkat kehidupan mereka menjadi layak kayak gitu. Jendela pencahayaan, ventilasi, guyon. Aku tuh pelajaran SD kelas 3, makanya aku di sini aku nggak apa-apa nanti di crate. Itu ada cahaya matahari. Matahari nggak lelah kok, bersinar kok, aku lelah. Jas hujannya sudah tak itu loh, Dek. Udah tak kering kan? Gambak mobil tak? Hah? Kenapa? Macet. Ada tol kan? Punya tol. Enggak ada, dia enggak bisa. Enggak bisa ya. Kalau ke tol tuh lewat sana dulu. Ke Sidoarjo kota dulu, jauh. Lihat Sidoarjo kota gitu. Enak rong dino pisan ngono, enak kan. Itu jaketnya siapa itu? Ketukar temenmu ya? Mau punya teman keluar. Hah? Ya, mau punya teman. Punyamu mana? Oh. Aku salah. Dia berlalu. Dia berlalu meninggalkan aku. Aku sertai dengan doa dan pengharapan. Aku kunci terus. Karena apa? Karena aku tenang kayak gitu kan. Kita nggak pas-pas kayak gitu. Aduh, aku makannya kayak gini ya. Mas Dani nggak makan ya. Mas Dani nggak makan ya. Aku habis ini ngantar Hikmal kayak gitu aja. Kayak gitu aja keseharianku, udah kayak gini. Habis itu bersih-bersih kayak biasanya kayak gitu. Kenapa aku kasih video ya? Mungkin aku nggak tahu sampai kapan aku bertahan kayak gitu. Sampai kapan aku bertahan video. Kalau video kan pokoknya kalau video sih, kalau kayak gini tuh mah kecil. Bagi aku kecil banget. Aku sudah melihat skala besar bagaimana. Kalau besar sekali pasti ada asisten ya. Kalau keluarga kecil kayak gini ya enggak. Aku masih mampu. Enggak tahu sampai kapan ya. Komitmenku sih. Komitmen itu enggak tahu berjalan enggak. Lihat aja nanti ya pada akhirnya gimana endingnya. Kamu putus asa. Putus asa tuh aku nggak pernah. Kalau petani putus asa, emang pengusaha putus asa nggak ada. Itu terus jalan terus, nggak pernah
nggak pernah jatuh lemprek gitu. Aku sih pernah down kayak gitu, aku pengen pulang aja karena jangkauannya luas kan kalau di kampung sendiri itu ya banyak aktivitasnya, teman kuliah, teman SMA sekampung, kayak kejaringan networknya itu loh. Tapi nggak apa-apa, aku udah ada ini kayaknya, meskipun ini sedikit dilihat tapi banyak makna kayak gitu. Tapi aku kasihan juga kalau panjang-panjang gitu ya, kalau sibuk gimana ya kan, memanage waktu kan. Biasanya orang kaya itu pandai memanage waktu, makanya jadi kaya kayak gitu, pandai mengelola potensi orang lain kayak gitu. Habis itu aku sekarang mau makan kayak gitu. Aku banyak definisi yang mungkin berkembang, banyak yang pengamatnya ya pengusaha sendiri bisa share banyak di medsos itu kan, pengusaha sukses yang share pengalamannya kayak gitu, jatuh bangkit kayak gitu, dan bagaimana menjadi stabil dan survive itu nggak gampang. Itu habit, disiplin kayak gitu, bisa memimpin diri sendiri kayak gitu. Aku udah lihat dari pengalaman ya, aku kan suka TV. Suami pertamaku TV. Udah, aku mau makan ini ayam goreng. Aku banyak kisahnya ya kayak gitu. Aku kalau ngobrol sama dulu Bu RT kayak gitu, aku ya kadang aku minta tolong fotokopikan buku-buku yang bagus, kayak buku untuk anakku kan sekolah di Surabaya kayak gitu ya, difotokopikan supaya anakku update kayak gitu. Padahal anakku belum sekolah kayak gitu, aku masih cari wawasan di mana anakku sekolah terbaik kayak gitu untuk saat ini, karena aku masih dia ya itu aku udah cerita pengalamannya, udah aku ajak ngontrak kayaknya soro deh, aku arek pertama naik bis kayak gitu. Kalau anak kedua ini udah enak, rumah ada, mobil ada kayak gitu. Jadi ya udahlah, bukan aku sembarangan juga ya, tetap nilai-nilai agama itu aku berikan sejak dini kayak gitu, supaya zaman kayak gini ya udah ada aku kasih gelar Muhammadiyah supaya nggak tergoyahkan dengan apapun kayak gitu. Terus lagian ya itu terinspirasi dari, ya aku terinspirasi dari para tokoh kayak gitulah. HM, aku juga adikku loh tak suruh, awakmu umroh apa haji, masih belum berangkat sampai sekarang. Soalnya namanya kan H titik, kalau haji kan H titik, namanya H juga kan. Adikku kan namanya Hendra kayak gitu, Hendra, jadi kan belum naik haji sampai sekarang H titik. Habis itu ya enggak tahu ya, satu saudara bisa nama kakak iparnya itu Mahendra kayak gitu. Kakaknya istrinya tuh Mahendra. Loh, kamu kayak dulur aja. Tapi kalau katanya bagus kalau kita sudah dipersatukan oleh ikatan perkawinan kayak gitu sampai lama kayak gitu, udah kayak saudara sendiri kayak gitu. Jadi marah kayak apapun udah jangan dianggap, udahlah. Bagaimana kamu sebagai istri, bagaimana dia sebagai suami, selama dia tanggung jawab terhadap diri dan keluargaku kayak gitu. Suami aku udah wanti-wanti ke adikku, kalau laki-laki itu warisannya lebih banyak, kamu optimalkan aja. Buat apa, terserah buat kamu naik haji, mau kemana, mau keluar negeri, keliling dunia, terserah. Aku nggak, kalau aku kan ikut suamiku. Kalau suamiku oke, aku oke. Kalau suamiku nggak oke ya aku nggak bisa keliling dunia lah. Kalau suamiku oke, aku bisa keliling dunia kayak gitu. Kenapa ke dunia itu mana sih? Eropa, Asia, terus apa lagi? Aku lupa. Aku tahunya benua Asia, benua Amerika ya. Habis itu kayaknya ya benua Eropa. Apa mau ke Samudra Pasifik? Ya, ini aku menghayal pagi hari. Ya Allah. Aku semoga tidak terobsesi oleh apapun. Selain hari ini, aku terus bersyukur setiap hari kayak gitu. Sehingga Allah itu selalu memberikan rezeki dan hidayah untuk menjadi lebih baik, manusia sempurna.
manusia yang lebih baik. Aku mau nganter anakku dulu ya, hawanya enak banget ini siang-siang nanti jam 10 kalau makan bakso sebenarnya. Tapi aku udah masak. Jadi kayak gitu loh, kalau masak itu bisa menekan pengeluaran kayak gitu. Wah, sampai 3.003. 3.003 ini 3.010, 3.000 berapa aku berhentinya ya, Dek? Kenapa sih kamu maksa nomor cantik? Ayo Mal berangkat. Ya. Oh masih jam 7 kurang 10. Aku berangkatnya biasanya jam 7 kurang jam 7 kurang 20. Aku berangkatnya biasanya jam 7 kurang 10. 10 menit lah aku ke situ. Iya, lama sekali ya. Aku seneng sih bisa bicara di sini. Nanti aku bisa rewind, bisa aku dengarkan sendiri. Aku harus konsisten kayak gitu. Kalau misalkan aku berubah dari apa yang aku ucapkan, itu kuasa Allah loh. Kuasa Allah banget. Aku nggak bisa menolak takdir ya. Apapun itu, sedih mau susah kan ada penghiburan kayak itu, ada penglipuran. Ada penglipuran loh. Aku mau berangkat ya. Islam sebagai agama, aku Islam itu agamaku, agamamu agamaku, agamaku agamamu. Salah agamamu agamaku, agamaku agamamu kayak gitu. Yang penting itu enggak apa, sama lah agama, setiap agama tuh nasihat. Jadi aku nggak terlalu, ibuku tuh terlalu apa ya, aku Bu beda agama lu Bu, nanti kamu kurang cantik lah buat dia. Paling nanti kalau sudah nanti ditinggal loh, kalau apa, bosen orang itu ada bosennya. Kamu bisa survive enggak dengan kebosanan dia? Paling kamu nanti agama itu jadi masalah kayak gitu loh. Agama itu jadi masalah kayak gitu. Ibuku kayak gitu bilang, nanti agama jadi masalah, belum masalah ekonomi, belum masalah anak, mendidik anak. Aku ambil intinya kayak gitu. Aku kok kayak marah sih. Ini buat anakku, semoga nggak ada apa-apa. Aku udah tahu pemerintah itu udah nyiapin segalanya, bagaimana keluarga berencana itu harus ada kayak gitu. Ya untuk yang kayak aku ini harus terprogram banget keluarganya kayak gitu. Sampai aku selisihnya 10 tahun loh ya. Karena bukan aku menghina keturunanku, bukan. Tapi bagaimana aku survive pada zamanku, pada zaman anakku kayak gitu. Marah ini aku. Iya berangkat, aku berangkat. Aku ngepesin 3 kok sulit sih. Sebentar lagi kok 3 ini. Iya. Pak kamu kok sisiran dulu. Sisiran dulu nak. Sisiran dulu. Ayo belum sih ini sisiran sama mama sini. Ya nggak mau disisirin ya wes. Aku maksa banget sih, mudah diingat. Yo iki aku tak jilbaban. Aku mau jilbaban dulu ya. Soalnya kalau nggak jilbaban aku nggak enak. Aku konsis harus.